Halo, selamat pagi anak-anak ibu yang soleh dan solehah. Pada kesempatan pagi hari ini, ibu akan membahas bagaimana cara menjawab atau membuat jawaban dari soal seperti ini. Ya, karena kemarin beberapa orang mengumpulkan, tapi masih pada salah. Oke, ibu akan coba menjawabnya. Nah, seperti biasa, kalian harus tulis dulu identitas dari soal. Kalau nggak ada ya, tulis aja PTXYZ atau nama kalian. Nah, perusahaan ini bikin apa? Dia bikin rancangan perkiraan. Nah, bulan berapa? Kalau ada, kalau nggak ada ya sudah XXX aja. Nah, kalian bikin tabel seperti ini. Oke, ibu singkat aja header atau detail. Di sini akun. Mudah-mudahan dari penjelasan ini nanti kalian ketika dapat soal lagi nggak salah ya. Oke, ini kita petahin. Oke, ketika di sini ada soal kas, yang harus kalian pahami adalah gini. Kas itu ibunya siapa? Ya, saya tulis di sini kas. Nah, kas ini ibunya adalah aktiva, lancar. Nah, aktiva lancar ini ibunya siapa? Aktiva. Oke, jadi begini ya. Ketika kalian dapat soal seperti ini, yang harus kalian pahami adalah kas ini ibunya siapa? Nah, kas ini ibunya adalah aktiva lancar. Karena di sini nggak ada bank, berarti kan nggak bikin ibu lagi. Cukup ibu dari kas ini adalah aktiva lancar, ibunya aktiva lancar adalah aktiva. Nah, sekarang baru kasih kode. Gitu. Ya. Ini 1111000. Hehehe, kebanyakan. Nah, sekarang header atau detail? Karena ini ibu, maka dia header. Ini ibu, dia header. Karena ini untuk jurnal, ini detail. Oke, saya tengahin dulu semuanya. Ya, jadi caranya adalah seperti itu. Oke, karena ini kelompok aktiva, maka akun tipenya adalah aset. Ya, ini pun aset. Nah, karena kas ini adalah untuk menjurnal, maka di Mayop tipenya adalah bank. Ya, sampai di sini. Nah, sekarang wesel tagih, piutang bunga. Mana yang duluan? Wesel tagih. Kenapa? Karena menurut akuntansi dia lebih cepat berubah jadi uang. Kalau piutang dia bisa berubah menjadi wesel dulu. Maka di sini di 1200 ya. Kenapa masih 12? Karena ibunya masih aktiva lancar. Di sini adalah wesel tagih. Sudah untuk menjurnal karena nggak ada ibu, maka dia detail. Tipenya apa? Ini bukan uang, maka tidak boleh bank. Piutang bukan, dia bukan piutang, maka dia tipenya adalah other current asset. Ya, yang boleh bertipe account receivable adalah piutang. Oke, sekarang piutang usaha, tapi ini perusahaan dagang nanti kita ganti jadi dagang. Perlu nggak bikin ibu? Nggak usah karena nggak ada cadangannya. Maka di sini di 11300 di sini saya bikin piutang dagang. Header detail karena sudah untuk menjurnal dia detail. Maka di sini account receivable. Oke. Sekarang piutang bunga sampai dengan semuanya. Mau dibikin ibu boleh nggak? Boleh. Saya bikin di 1400. Saya mau bikin dulu ibunya. 1400. Aktiva lancar lainnya. Ini ibunya. Ya, maka di sini 11401. Ya, ini header, ini aset, ini piutang bunga. Ya, maka nanti ke bawahnya
persediaan, maka 1402. Tapi kalau kalian nggak mau bikin ibu di sini, ini nggak mau dibikin ibu, ya. Ini piutang bunga naik ke sini, ya. Maka di sini menjadi kosong. Ya, ini detail, ini other current asset. Saya copy aja biar cepat. Bu, yang baik mana? Bikin ibu atau anak? Kalau perkiraannya hanya sedikit, nggak bikin ibu nggak masalah. Ini kan 4, 5, 6, 7. Masih cukup. Tapi kalau nanti perkiraannya banyak, maka sebaiknya bikin ibu. Tapi karena sedikit, nggak bikin ibu nggak masalah. Paham ya sampai di sini ya? Jadi saya ulang. Kalian mau bikin piutang ini berdiri sendiri boleh. Berarti nanti persediaan barang di 15. Atau mau bikin ibu seperti ini. Nah, bikin ibu seperti ini. Berarti nanti persediaan di 1402. Mana yang bagus? Ya itu sih pilihan. Kalau saya lebih suka membuat ini punya ibu. Ya, jadi nanti kalau ada perkiraan tambahan, kodenya masih bisa di Oke, begitu ya. Ini berarti di 1402. Bentar, saya turunkan dulu ke bawah. Ya. Ini berarti persediaan barang dagangan. Ini saya copy aja. Oke. Oke, berarti sekarang asuransi dulu atau perlengkapan dulu? Menurut aku sih lebih liquid asuransi. Maka di sini adalah asuransi. Bu, kok kalau di soal perlengkapan dulu? Ya, soal kan boleh salah ya. Oke. Oke. Aktiva lancar sudah semua, maka sekarang kita masuk ke berikutnya tanah. Tanah ini adalah harta perusahaan, tapi usianya lebih dari 1 tahun. Berarti nggak boleh masuk aktiva lancar. Berarti bikin cabang kedua, 12000 aktiva tetap. Nah, ini header, maka di sini masih aset. Oke, sekarang saya turunkan lagi. Nah, sekarang tanah ya, 12100 karena tanah berdiri sendiri, tidak ada cadangannya atau tidak ada akumulasinya. Maka di sini fix aset. Oke, ini saya copy. Nah, sekarang karena di sini ada peralatan toko dan akumulasi, maka bikin ibu. Ibunya apa? Nilai bersih peralatan toko. Ya, nah ini kita copy aja. Biar nanti enak. Nah, di sini baru anaknya. Oke, maka di sini temennya. Oke, dia nggak panjang. Oke, karena untuk jurnal dia detail dan fixed asset. Nah, di sini ada peralatan kantor, ada akumulasi. Jangan lupa bikin ibunya. Nih, saya copy ya biar cepet ya. Nah, ini saya copy. Nah, tapi kodenya berubah. Dia cabang ketiga. Nah, lihat. Ya, tokonya ganti jadi kantor.
Oke, nilai bersih header, bawahnya detail, sama dengan di atas. Biar nggak nulis lagi, saya copy. Nah, selesai bukan Aktiva? Ya, Aktiva selesai. Sekarang kita masuk ke cabang kedua, kodenya adalah hutang. Berarti depannya adalah 2. Nah, dia header karena ibu. Dia liability. Oke. Sekarang hutang usaha nanti kita ganti dagang ya. Nah, ini kan di sini nih, hutang dagang. Ibunya siapa? Dia hutang lancar. Oke. Berarti di sini 2, cabang pertama 1000. Ini 2, cabang pertama dari pertama. Nah, ini saya copy karena dia header. Karena hutang dagang ini untuk jurnal dia detail, maka di sini account payable ya. Nah, sekarang ini ada hutang gaji, hutang sewa dibayar di muka. Ini ada pembayarannya tapi 2018. Berarti ini bukan hutang lancar, berarti ini hutang jangka panjang. Berarti gimana? Bu mau bikin ibu boleh nggak? Untuk yang 2 ini boleh, mau berdiri sendiri boleh? Boleh. Saya berdiri sendiri saja karena sedikit. Maka dia 1200. Hutang gaji. Oke. Ini detail. Maka other current liability. Oke, ini saya copy. Untuk apa? Untuk sewa diterima bukan dibayar. Kode 21300. Apa tadi? Sewa diterima di muka. Oke. Ya. Nah, hutang lancar selesai. Sekarang masuk ke wesel bayar ini. Wesel bayar ini karena bukan lancar, maka dia cabang kedua. Bikin dulu ibunya. Oke, karena ibu dia header, di sini liability. Oke, barulah cabangnya. Oke, dia detail tapi tipenya long term liability. Oke, gitu ya. Selesai Aktiva hutang. Sekarang kita masuk ke cabang yang ketiga, yaitu modal. Oke. Sekarang 3 cabang pertama ini adalah modal parking. Oke, dia detail ya. Tapi karena tadi saya udah copy header, nanti kita edit. Oke, saya turunkan dulu. Oke, sekarang di sini ada di bawah modal penarikan, prevo. Oke, sama. Dia juga detail. Oke, selesai modal. Sekarang kita masuk cabang keempat adalah untuk penjualan. Kan di Maya begini dulu ya. Nah, oke, pendapatan, dia header, income. Oke, ini saya ganti D dulu baru saya copy, nanti jadi H lagi. Oke,
Di sini ada penjualan, ada retur, ada diskon. Maka kita bikin ibu dulu. Ibunya apa? 4.000 penjualan bersih. Oke. Maka dia masih header karena ibu ya. Nah, baru 4.1.100 ini penjualan. Untuk jurnal maka detail income. Nah, ada retur, ada potongan. Ada retur, ada potongan. Maka bikin dulu ibunya. Total, retur, dan diskon penjualan. Ini header. Oke. Di sini 4.1201 retur penjualan. Oke. Empat 1202 diskon penjualan. Itu ya. Nah, selesai penjualan. Sekarang kita masuk ke harga pokok. Ini harga pokok untuk jurnal. Maka bikin dulu ibunya. Ibunya adalah harga pokok penjualan. Ini H cost of sales. Ya. Baru bikin yang detailnya untuk jurnal ya. Jadi walaupun dia cuma satu berdiri sendiri, tapi tetap harus ada tetap harus ada ibunya. Oke. Di sini. Di sini 5.000 harga pokok penjualan. Oke. Selesai harga pokok. Nah, sekarang kita lihat di bagian beban. Ini beban harus kita pilih mana yang masuk ke bagian penjualan dan mana yang masuk ke bagian administrasi. Tapi tetap harus ada ibunya. Ibunya adalah beban. Lalu, ini saya tulis. Di 6.000 kalian bikin beban operasional. Oke. Ini header, ini expense. Oke ya. Nah, sekarang beban operasional itu kan dibagi dua. Maka kalian bikin dulu cabangnya. Beban bagian penjualan. Ini pun header, ini expense. Nah, baru yang masuk ke bagian penjualan apa saja? Karena beban banyak berarti tutup dengan 01 biasanya ya. Nah, di sini ada beban gaji. Oke. Enam 1102. Apa nih? Beban iklan. Apalagi ini masih toko ya sampai rupa-rupa ya. 61103 beban penyusutan alat toko. 61104 beban penjualan rupa
Oke, semuanya detail. Oke, sekarang kita cek lagi. Sudah tidak ada yang terkait dengan bagian penjualan, maka bikin cabang kedua dari beban operasional. Beban, bagian, ADM, dan umum. Oke, karena dia tidak untuk jurnal, dia ibu, maka kita bikin header, akun tipenya adalah expense. Sekarang 61201. Apa itu? Beban gaji kantor. Oke, apalagi sekarang? Beban sewa 61202. Oke, apalagi bagian penjualan? Beban 61203. Beban penyusutan alat kantor. Oke. Kurang, kita copy dulu. Oke, sekarang penyusutan alat kantor sudah 61204. Beban asuransi ini 4. 61205. Beban perlengkapan 61206. Beban ADM rupa ini saya copy dulu. Semua detail ya, karena untuk menjurnal. Oke. Sudah selesai sampai ke beban. Sekarang masuk ke pendapatan sewa dan bunga. Karena ini tidak terkait dengan jualan, maka masuk ke kode 8. Di sini ada pendapatan lain. Dia header, tapi other income. Salah ini. Kita cut aja. Kita pindahkan ke sini. Oke, ini kita copy. Oke, sekarang ke 8.000 pendapatan sewa. 8. 2.000 pendapatan bunga. Nah, tipenya detail tapi other income. Edit nanti. Oke. HD detail ya. Nah, sekarang terakhir beban bunga. Dia di beban lain-lain, maka di kode 9. Lain-lain. Oke. Karena ini ibu, header, other expense. Oke, ini saya copy dulu. Sekarang 9.000 beban bunga. Detail. Nah,
Begitu cara mengerjakan soal, ya, jika ada soal seperti ini diterjemahkan untuk membuat kode di dalam perusahaan dagang, hasilnya harus seperti ini ya anak-anak ya. Jadi nggak boleh langsung memberikan kode, berbeda dengan ketika kalian mengerjakan di akuntansi. Dia langsung kode, tapi kalau di dalam akuntansi komputer, maka kita membutuhkan ibu. Mudah-mudahan penjelasan dari ibu bisa dipahami, sehingga ketika nanti ada soal berikutnya kalian tidak mengalami kesalahan. Baik, kita ketemu lagi di tutorial berikutnya. Saya Umi Tira Lestari dari Kota Bogor, undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.